Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Lam Mistik, sebuah kisah yang berjudul Travel Haji. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Di salah satu desa di Jawa Tengah, nama dan alamat sengaja disamarkan untuk menghindari fitnah. Lelaki setengah baya itu berusia sekitar 50 tahun. Oleh penduduk desa dipanggil dengan nama Pak Haji Suryo. Kini harus menerima takdir hidupnya. Di akhir hayatnya, harta benda yang didapatkan dan dikumpulkannya dengan keras mati-matian itu ternyata tidak bisa menolongnya. Sosok yang masih terlihat gagah dan tampan itu hanya terdiam dan tidak mampu berkata apa-apa. Saat tetangga dan saudara-saudaranya datang menjenguk, mulutnya seakan terkunci. Bibirnya tidak bergerak tanpa mengeluarkan suara. Hanya gelengan kepala dan tatapan mata yang kosong tampak di sana. Para tetangga yang merasa prihatin akan kondisi kesehatan Haji Suryo, mereka silih berganti datang untuk membesuk. Namun apapun pertanyaan yang diajukan kepadanya selalu dijawab dengan suara kesakitan dan erangan lirih terucap perlahan dari bibirnya yang tertutup rapat. Suara itu sangat halus dan hampir tidak terdengar. Ampun, ampun. Itu pun hanya sayup-sayup, hampir tidak terdengar, antara ada dan tiada. Erangan lirih itu seakan menggambarkan derita dan rasa sakit yang tidak tertahankan. Ketampanan, kekayaan dan segala atribut kehormatan yang dimiliki Haji Suryo seakan musnah dan hilang dalam sekejap. Kini Haji Suryo hanya bisa tergolek tidak berdaya di atas tempat tidur merenungi nasibnya. Batinnya berkecamuk, membayangkan dan menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Apa yang menimpanya dan kehidupan macam apa yang ia jalani saat ini. Dosa apa yang telah dirinya perbuat hingga menderita sakit yang membuat sepasang kakinya jadi hitam legam dan mengeluarkan bau amis dan menebarkan aroma busuk hingga radius 5 meter. Haji Suryo mencoba membuka lembaran demi lembaran album kenangan kehidupannya. Di saat dia berjaya dan banyak dipuja-puja, ada kenangan manis dan sekaligus kenangan pahit tentang bagaimana caranya dalam meraih semua kekayaannya, semua usaha dan bisnisnya. Ternyata semua kehormatan dan kebanggaan yang ia dapatkan selama ini terasa sia-sia belaka. Di saat kondisi kesehatan dan bisnisnya memburuk, ternyata saat ini semua itu tidak lagi bisa menolongnya. Tubuh lelaki setengah baya itu hanya tergolek lemah tidak berdaya di atas ranjang. Sepasang bola matanya seperti nanar tidak berkedip menatap langit-langit kamar. Tatapannya kosong, pikirannya menerawang seolah berusaha mengenang sejarah hidup di masa lalu. Lantas dosa dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Haji Suryo hingga harus menerima derita dan nestapa seorang diri tanpa ditemani oleh keluarga yang dicintainya. Anak dan istrinya yang seharusnya berada di sampingnya, menemani dan mendampinginya malahan memilih untuk pergi meninggalkan Haji Suryo dalam keterpurukan. Hanya Wak Kadim, pegawai setianya yang rela melayani dan merawat segala kebutuhan Haji Suryo. Sekelebat bayangan masa lalu terlintas dalam pikirannya, membuat dirinya tidak habis pikir. Ternyata demikian jauhnya dirinya melangkah meninggalkan ajaran agamanya. Haji Suryo sadar bahwa selama ini berhasil menipu anak istri, orang tua, saudara, dan penduduk desa sebagai sosok yang alim dan bersahaja. Namun jauh dalam sanubarinya yang paling dalam, dirinya sadar tidak mampu dan tidak bisa menipu Tuhannya, tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jalan kesesatan itu didapatkan di tanah suci, tempat yang disucikan oleh umat Islam, tempat yang menjadi kiblat kaum muslimin seluruh dunia, kota suci Mekah, tempat kelahiran manusia mulia dan agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi panutan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sesal teramat dalam. Rasa sesak dalam dada itu tercurahkan lewat butiran air mata yang perlahan mendarat dengan lembut membasahi pipi Haji Suryo. Air mata yang bernama penyesalan yang tentu saja datangnya selalu dan selalu terlambat.
Lembaran pertama album Kenangan Masa Lalu Haji Suryo dibuka dengan sanjungan dan puja-puja. Haji Suryo dikenal oleh penduduk desa sebagai Haji Panutan. Sosok yang rupawan, ditambah penampilannya yang selalu parlente dan necis. Di samping itu beliau juga ramah, baik hati dan ringan tangan. Gelar haji memang terasa pantas untuk disandangnya karena membuat beliau rajin beribadah, gemar mengikuti majelis taklim dan juga ikut kegiatan-kegiatan sosial yang ada di desa di mana Haji Suryo tinggal. Keberadaan dan segala tindak tanduk Haji Suryo menjadi sorotan masyarakat karena beliau termasuk orang yang berada alias sukses dan kaya raya. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai jenis usaha perdagangan di bidang alat dan bahan bangunan yang cukup besar dan komplit dengan banyak karyawan. Bisa dikatakan sosok Haji Suryo mendapatkan semua itu lewat kerja keras dan perjuangannya sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang tua ataupun mertua. Semuanya didapatkan lewat keuletan dan sikap pantang menyerahnya. Entah bagaimana caranya usaha dari Haji Suryo mendadak meroket dengan cepat setelah beliau pulang dari Tanah Suci sekitar tahun 2000-an. Banyak kolega dan teman-teman seperjuangan Haji Suryo juga merasa heran dan takjub dengan pencapaian fantastis dari temannya itu, yang seakan-akan menjalankan usaha seperti lewat jalan tol bebas hambatan yang demikian cepatnya mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Semua yang dikerjakan oleh Haji Suryo sebagian besar berhasil dan goal yang menghasilkan keuntungan. Bayangkan saja, dari seorang yang berprofesi sebagai sopir truk pasir dengan cepat berubah menjadi juragan toko besi, alat dan bahan bangunan hanya dalam tempo kurang dari 3 tahun. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa semua keberhasilan usaha Haji Suryo berawal ketika pulang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Semua teman dan tetangga Haji Suryo beranggapan bahwa itu semua adalah efek dari haji mabrur, haji yang sah dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Namun apakah semua itu betul? Demikian cepatnya Haji Suryo memperoleh kesuksesan dan kejayaan. Sosok Haji Suryo menjadi idola dan primadona di desa tersebut, bahkan oleh ibu-ibu PKK dan juga oleh ibu-ibu Fatayat. Seringkali dijadikan role model dan contoh sebagai suami idaman. Hingga banyak ibu-ibu juga seringkali membanding-bandingkan suami mereka dengan haji karismatik itu. Para suami sekaligus bapak-bapak itu sendiri tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima takdir mereka saat dibanding-bandingkan oleh istrinya, karena mereka juga sadar diri dan tahu diri bahwa bila dibandingkan dengan Haji Suryo, mereka memang bukan tandingannya. Memang tidak salah jika banyaknya ibu-ibu di desa tersebut mengidolakan Pak Suryo karena sebagai para ibu-ibu tahu betul seperti apa dan bagaimana kehidupan Haji Suryo di masa lalu sebelum menyandang gelar haji. Haji Suryo sebelumnya hanyalah seorang supir truk pasir yang tugasnya mengangkut pasir dari galian pasir di tepi sungai yang telah dikumpulkan oleh para penambang pasir untuk dibawa ke toko ataupun depot bangunan yang memesan pasirnya. Upah yang diterima tergantung dari berapa banyaknya dirinya dibolak-balik antara sungai tempat galian ke toko atau ke para pemesan yang sedang mendirikan bangunan rumah. Persaingan yang ketat antara sopir-sopir pengangkut pasir lainnya dan juga seringnya kejadian tidak terduga di jalan raya seperti truk mogok akibat kerusakan mesin, ban truk yang pecah karena beban muatan yang berat, gangguan preman dan juga pungutan liar dari para oknum berwajib menjadikan pendapatan Suryo saat itu seringkali berkurang dan tidak sesuai harapan. Apalagi truk yang dibawanya adalah truk sewaan milik seorang juragan kaya raya. Sisa uang dari perjalanan tiap hari diberikan sang istri untuk keperluan belanja keluarga. Besarnya tiap hari tidak pasti, kadang banyak, tapi seringkali kurang. Hal ini bukan karena Suryo boros di tempat kerja dan perjalanan, tetapi lebih sering uang itu dipakai untuk perbaikan truk yang kadang-kadang bermasalah, ataupun pungutan liar dari preman kampung ataupun preman berseragam. Armada truk yang jadi tanggung jawab Suryo memang sudah masuk kategori kendaraan tua. Itu bukan jenis truk jangkit yang ada pegas hidrolis otomatis yang bisa menurunkan muatan hanya dengan pencet tombol. Tetapi truk itu tidak lebih adalah truk tua, bak terbuka yang baknya terbuat dari kayu, hingga semuanya masih menggunakan cara manual. Sang juragan menyerahkan kunci pada Suryo yang setiap pagi harus diambil dan sorenya dikembalikan, dengan perjanjian bahwa segala macam kerusakan menjadi tanggung jawab Suryo. Kalaupun kerusakan itu tergolong parah, maka Suryo dan juragan harus melalui perdebatan panjang
Dan drama pertengkaran terlebih dahulu, itu pun pada akhirnya hanya bantuan kecil yang diberikan juragan truk tersebut untuk membantu biaya perbaikan. Sebenarnya Suryo keberatan dengan kebijakan sang juragan, tetapi semua kalah oleh keadaan dan kebutuhan, hingga akhirnya Suryo mengalah karena terpaksa. Namun batinnya terus saja menjerit dan meronta atas keadaan yang menurutnya tidak adil. Suryo menganggap dunia tidak adil. Takdir buruk selalu menyertai hidupnya. Keberuntungan tidak berpihak padanya, hingga perasaan gundah gulana selalu menyelimuti hatinya. Hal ini menjadikan Suryo jauh dari rasa syukur atas nikmat dan karunia yang seakan terlupakan. Suryo yang dikenal rajin ibadah itu telah dibutakan oleh nafsu dunia yang seakan mengharuskan dirinya untuk hidup kaya raya demi kenikmatan yang bersifat fana. Dalam kacamata anak dan istri, saudara dan teman-teman sopir Suryo memang terlihat serajin ibadah. Tapi jauh di lubuk hatinya yang paling dalam telah terisi oleh keinginan yang kuat untuk bisa menjadi kaya raya. Di rumah, bila Suryo rajin beribadah hanya karena diperintah oleh istrinya dan malu sama anak-anaknya. Sedangkan di tempat kerja, Suryo beribadah karena malu sama teman-temannya karena sudah terlanjur dicap dan dapat predikat lelaki baik yang soleh. Tapi tanpa mereka ketahui bersama, sebenarnya Suryo seringkali sembunyi-sembunyi dan main kucing-kucingan untuk menghindari melaksanakan sholat 5 waktu dari istri dan teman-temannya. Semua dilakukan hanya untuk menjaga image sebagai laki-laki soleh taat ibadah, itu saja. Rasa resah dan gundah Suryo bertambah bila melihat kondisi truknya yang sudah tua dan kadang tidak kuat bila harus melewat jalan menanjak sambil membawa muatan yang berat. Suryo harus selalu berhati-hati saat membawanya dan harus ekstra dalam merawat armada yang jadi tanggung jawabnya agar tidak ada masalah yang bisa mengurangi jatah nafkah anak istrinya. Tentang Suryo tidak sampai di situ saja. Di saat sampai di tepi sungai, tempat galian pasir, harus rela antri dengan sesama sopir-sopir lainnya karena proses menaikkan pasir di tahun tersebut masih manual, menggunakan full tenaga manusia tanpa bantuan alat berat eksavator. Banyak waktunya terbuang sia-sia di tepi sungai menunggu truknya dimuat, hingga sering kali semangat dan kerja kerasnya kadang berakhir sia-sia. Hasil dari jualan pasir kalau semuanya berjalan normal akan ada sisa yang bisa dibawa untuk anak istrinya. Tetapi kalau ada kendala dan halangan menyangkut kondisi truknya, maka sudah dapat dipastikan jatah untuk anak istrinya akan berkurang. Sambil menunggu itulah biasanya Suryo istirahat di warung kopi sambil ngobrol bersama teman-teman sopir lainnya. Obrolan sesama sopir truk biasanya tidak ada tema. Obrolan mengalir saja, bisa berganti-ganti topik sesuai dengan yang memulai pembicaraan. Dari masalah politik, ekonomi, sosial, menggunjing juragan atau bosnya masing-masing, bahkan masalah keluarga yang kebanyakan berkeluh kesah tentang kebutuhan keluarga yang makin besar. Suatu hari lewat obrolan itulah ada salah satu teman sopir yang usianya sudah lanjut bernama Pak Ameng mengatakan bahwa ada saudara dari istrinya yang berada di kota sebelah dulunya hidup susah dan luntang-lantung tidak karuan dan hampir putus asa karena semua usaha yang dijalaninya selalu gagal. Namun hebatnya setelah nekat melaksanakan ibadah haji langsung bisa usaha dan berdagang lagi. Walaupun dimulai dengan modal kecil-kecilan, namun usahanya seakan mulus berjalan tanpa hambatan. Dan kini sudah sukses dan kaya raya. Begitulah obrolan Pak Ameng yang hanya ditanggapi bagaikan angin lalu oleh teman-teman sopir lainnya. Tapi tidak dengan Suryo, yang kelihatan tertarik sekali dengan apa yang diucapkan oleh sahabat sopirnya itu. Aku sendiri heran loh, itu tetangga istriku namanya Tony, padahal dulunya usaha terus-terusan bangkrut dan gagal. Gagal maning. Malahan usaha yang terakhir, ternak burung puyuh, berakhir dengan gatot alias gagal total. Habis burung dan kandang-kandangnya. Maksudnya apa Kang Ameng? Habis burung puyuh dan kandang-kandangnya? Si Tony itu nekat. Usaha belum jalan masih mulai merintis sudah berani hutang bank. Dan gilanya lagi yang jadi jaminan adalah rumah yang ditempati bersama anak dan istrinya. Terus bagaimana nasibnya Tony sekarang? Ya gitu. Sekarang belum selesai Pak Ameng bercerita keburu dijawab oleh teman sopir lainnya. Enakan kita ya Pak Ameng, ada muatan diangkut, tidak ada muatan tinggal ngopi saja. Teman sopir yang satu itu memang terkenal dengan gaya yang ceplas-ceplos dan kocak.
Ya paling stres dan mengurung diri di dalam kamar karena malu. Atau kalau nekat ya pesugihan, nyawa mertua jadi tumbal. Nikmatnya kopi hitam tidak senikmat pesugihan, saudaraku. Itu kalau gagal, tapi kalau berhasil ya senikmat bakul kopi yang bahenol. Ucapan itu disambut gelak tawa dari para sopir lainnya yang kebetulan hadir di situ. Sembarangan kau. Si Tony itu sekarang sudah jadi haji, tinggalnya di rumah mewah. Aku tahu semuanya karena satu kampung dengan almarhum mertuaku di kota sebelah. Dan saat aku dulu sering berkunjung ke mertuaku sewaktu masih hidup, aku juga kadang ngobrol sama Haji Tony. Beliau kini sudah jadi juragan besar, buka toko sembako terbesar di kampungnya, dan sudah jadi distributor aneka macam kebutuhan sehari-hari. Pegawainya ada 7 orang dan sudah punya 2 unit mobil. Pokoknya sudah kaya raya, dan itu semua diraihnya kurang dari 3 tahun sejak pulang haji. Cerita Pak Ameng panjang lebar. Itu bukan kelas kita, teman-teman. Bagaimana mau naik haji? Untuk kebutuhan hidup saja kadang-kadang kurang. Tanpa hutang untuk makan saja udah syukur. Kalau ngimpi jangan ketinggian. Itu cuma efek dari haji mabrur ya, Pak Ameng. Rezeki orang tidak dapat ditiru, tapi motif truk dan pelek racing bisa ditiru. Tinggal cari saja di mana toko yang jual. Celetuk sopir yang lain dengan entengnya. Kata-kata yang terdengar bercanda dan sekenanya itu masuk dalam pemikiran Suryo. Tinggal cari saja toko yang jual, yang barangnya sama, maka akan mudah untuk ditiru. Tapi saat itu Suryo memilih diam dan tidak bertanya lebih lanjut pada Pak Ameng. Tetapi dalam hatinya dirinya masih penasaran dan berjanji akan bertanya lebih lanjut soal cerita Pak Haji Tony yang bisa mendadak kaya raya setelah melaksanakan ibadah haji. Obrolan tentang kesuksesan Haji Tony mendadak berhenti ketika truk yang dikemudikan Pak Ameng mendapat giliran untuk diisi pasir. Dan Pak Ameng harus memindahkan truknya ke tempat yang lebih dekat dengan penambang supaya lebih mudah dalam proses menaikkan pasir ke atas bak. Tahun 2000-an seluruh proses bongkar muat masih banyak dilakukan secara manual dengan memakai tenaga manusia yang dibekali dengan pacul dan sekop. Malam harinya setelah obrolan tersebut Suryo tidak bisa tidur. Yang dipikirkannya bagaimana bisa segera sukses seperti Haji Tony. Hayalannya melanglang buana kemana-mana. Masa dalam kurun waktu hanya 3 tahun, hidup Haji Tony bisa berubah 180 derajat. Bisa langsung punya grosir sembako, hutang bank lunas, punya 7 orang karyawan, punya mobil 2, hidup dalam berkelimpangan dan kemakmuran. Pokoknya aku harus sukses dan berhasil seperti Haji Tony. Tidak peduli bagaimanapun caranya. Aku sudah muak hidup miskin. Tidak bisa, tidak. Aku harus kaya. Aku harus hidup makmur dan terhormat. Tidak peduli dimanapun dan kemanapun aku harus pergi. Pokoknya aku harus kaya. Titik. Tekad dan niat kuat itu telah tertanam kuat dalam pikiran Suryo. Suryo hanya memikirkan soal kesuksesan, kekayaan, hidup bergelimang harta saja. Masalah cara dan bagaimana harta itu datang tidak pernah diperhitungkan oleh Suryo. Teringat lagi obrolan siang tadi. Tinggal cari saja toko yang jual maka akan sama seperti yang ditiru. Itulah kata-kata yang diucapkan teman sesama sopir yang masih dengan jelas diingatnya. Kata-kata itu bagikan motivasi yang memacu otak Suryo untuk merubah hidup seperti Haji Tony. Malam itu bayangan kesuksesan seolah sudah berada di tangan Suryo. Imajinasi liarnya mengembara kemana-mana hingga Suryo tidak tahu jam berapa dirinya tidur. Malam itu Suryo sengaja tidur di ruang tamu hanya untuk menyendiri dan menikmati mimpi-mimpinya menjadi orang kaya. Setitik harapan telah menghampiri hidup Suryo yang pagi ini dengan semangat berangkat kerja. Tujuannya hanya satu, menemui Pak Ameng untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Haji Tony. Begitu sampai di tempat di tepi sungai tempat biasa para penambang galian pasir bekerja, Suryo langsung mencari Pak Ameng. Sahabat tuanya itu merencananya mau ke warung kopi langganan, tetapi ketika bertemu Suryo, langsung diajak untuk mojok di bawah pohon, agar bisa mengobrol lebih intens dan lebih pribadi, tanpa adanya gangguan dari teman-teman sopir lainnya. Kang Ameng, sini, ada hal penting yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Panggilan Kang adalah suatu panggilan penghormatan kepada temannya yang usianya lebih tua. Ada apa Suryo? Katanya penting banget sampai harus ngobrol menjauh dari teman-teman. Karena saat itu Suryo telah menggandeng tangannya untuk menjauh dari warung kopi menuju pohon besar yang letaknya lumayan jauh dan tersembunyi dari pandangan teman-teman sopir lainnya yang saat itu masih nongkrong di warung kopi langganan.
Tanpa basa-basi, Suryo langsung masuk pada maksud dan tujuannya. "Aku pengen ketemu Haji Tony. Bisakah kamu kenalkan aku padanya?" Pak Ameng tidak langsung menjawab pertanyaan Suryo. Pandangan mata Pak Amengnya tajam seolah menyelidiki apa maksud dari niat temannya itu. "Ada keperluan apa kamu ingin ketemu Haji Tony?" Pak Ameng bertanya dengan nada tinggi. "Aku cuma kagum sama niat, tekad dan perjuangan Haji Tony hingga berhasil seperti itu, Kang. Aku ingin seperti beliau. Aku sudah capek hidup miskin, Kang. Aku ingin hidupku berubah. Aku harus kaya, Kang. Tolonglah, Kang. Aku mohon, Kang. Aku ingin anak istriku bahagia, Kang. Tolong ya, Kang." Itulah kata-kata penuh harapan yang secara beruntun tanpa henti keluar dari mulut Suryo. Seolah takut ditolak oleh pertanyaan dari Pak Ameng. "Betul, kamu kagum akan tekad dan perjuangan Haji Tony atau kamu pengen tahu caranya? Kok bisa Haji Tony cepat kaya sepulang dari menunaikan ibadah haji?" Pengalaman hidup dan usia yang lanjut telah mengajarkan Pak Ameng untuk bisa menangkap maksud tersirat dari niat tersembunyi Suryo ingin bertemu Haji Tony. Suryo tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ameng. Suryo hanya bisa senyum-senyum sambil garu-garu kepala. "Ingatlah Suryo, kamu itu orang baik. Kamu juga aku lihat rajin ibadah, tidak suka mabuk dan judi seperti teman sopir lainnya. Kamu pertahankan saja itu. Mungkin rezeki kamu memang dijatah segitu oleh Gusti Allah. Kamu terima saja, kamu syukuri saja. Pasti nanti ada jalannya." "Tapi sampai kapan, Kang? Apakah aku harus hidup seperti Kang Ameng? Maaf ya, Kang, sampai seusia Kang Ameng harus terus jadi sopir demi menghidupi anak istri." Pak Ameng terdiam dan tidak bisa menjawab apa-apa. Jawaban dari Suryo bagaikan pukulan palu godam yang menghantam keras dadanya, membuat dadanya sesak dan susah untuk bernapas. Setelah cukup lama terdiam dalam, akhirnya Pak Ameng bertanya, "Apakah kamu cukup uang untuk berangkat haji, Suryo?" Pertanyaan dari Pak Ameng itu seakan meragukan keadaan finansial Suryo, sebab Pak Ameng tahu persis keadaan ekonomi sahabatnya itu yang kurang lebih bahkan sama dengan dirinya. "Aku sudah memikirkan hal itu semalam, Kang. Bahkan aku baru bisa tidur menjelang subuh tadi dan aku sudah menemukan jawabannya." "Apa itu?" "Antarkan saja aku pada Pak Haji Tony, Kang. Nanti akan aku ceritakan semuanya kalau sudah ngobrol dan tukar pikiran dengan Haji Tony." "Tukar pikiran gundulmu. Bilang saja minta petunjuk, minta arahan, minta bimbingan. Paling di sana kamu nanti manggut-manggut saja." "Iya Pak Haji, nggih Pak Haji." "Lalu bagaimana Pak Haji?" "Tolong dibantu ya Pak Haji." "Itu kan gayamu kalau butuh bantuan. Dasar kamu Suryo, dari dulu tidak berubah. Tetap gengsian, tetap jaga image dan nama baik. Tidak mau direndahkan, Suryo." "Sampean tahu saja sifatku, Kang. Tapi Kang, aku minta tolong ya, pembicaraan ini jangan dibocorkan pada teman-teman sopir lainnya yang lagi nongkrong di warung kopi. Aku malu, Kang, kalau sampai mereka sampai mengetahui hal ini." "Tenang saja Suryo, rahasiamu aman di tanganku. Jangan khawatir, ayo kita ngopi, gabung sama teman-teman yang lain." Lalu keduanya berjalan beriringan dengan perasaan yang berbeda. Suryo tampak sangat senang akan segera bertemu dengan Haji Tony, sedangkan Pak Ameng masih teringat perkataan Suryo yang menyakitkan. Sudah tua, masih saja jadi sopir truk dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Pak Ameng menghela nafas panjang sambil mulutnya terus beristighfar, membuat hatinya sedikit tenang. Dan dalam ketenangan itu muncul bisikan halus yang berkata lirih penuh kelembutan. "Nikmat Tuhanmu seluas langit dan bumi, syukurilah bahwa kamu masih sehat. Lihatlah, banyak teman-temanmu yang sudah wafat. Manfaatkan waktumu untuk bekal kelak di akhirat yang kekal abadi." Saat itulah senyuman kecil tersungging dari bibir Pak Ameng yang tampak jelas di sekitar area muka. Telah dihiasi keriput, pipi, kelopak mata, jidat dan rambut yang telah beruban warna jadi putih, pertanda bahwa usia senja hampir melewati dan malam kematian akan segera menghampiri. Sesuai janji mereka berdua, hari Minggu saat kerjaan libur, Suryo dan Pak Ameng berboncengan sepeda motor ke kota sebelah, tempat kampung halaman istri Pak Ameng yang kebetulan juga tetangga Pak Haji Tony. Perjalanan hanya sekitar 30 menit sampai di rumah almarhum mertuanya. Ternyata kini yang menempati adalah keluarga adik iparnya. Pak Ameng hanya sebentar mampir untuk sekedar silaturahmi saja. Setelah itu langsung ke tujuan awal, yaitu menuju rumah Haji Tony.
Dari kejauhan telah terlihat sebuah bangunan rumah 2 lantai yang bercat putih bersih, menjulang kokoh dan megah, menjadikan pusat perhatian di antara bangunan-bangunan sederhana di sekitarnya. Itulah rumah Pak Haji Tony. Gumam Pak Ameng lirih sambil membonceng sepeda motor, seolah memberitahu pada Suryo yang ada di depannya. "Rumahnya megah dan mewah ya, Kang," jawab Suryo takjub dan kagum. Melihat rumah yang demikian besar dan bagus membuat nekat Suryo semakin membara untuk mengikuti jejak Pak Haji Tony. "Pokoknya aku harus bisa seperti Haji Tony," kata Suryo dalam hati. Sesampainya di depan rumah dengan memencet bel, keluarlah seorang lelaki muda yang ternyata pembantu merangkap tukang kebun yang dipekerja Haji Tony untuk membantu merawat rumah dan kebun di perkarangan depan, samping, dan bagian belakang rumah. Pak Ameng dan Suryo sengaja memilih waktu agak sore sekitar jam 4-an karena tahu kalau pagi atau siang kemungkinan besar Haji Tony sibuk. Lelaki muda tukang kebun itu mengatakan bahwa bosnya masih ada di toko sembakonya. Tapi karena Pak Ameng sudah telepon dan janjian terlebih dahulu, maka begitu dapat kabar dari Pak Ameng, maka dengan segera Pak Haji Tony segera pulang untuk menyambut sahabatnya di saat susah dahulu. Di saat orang-orang banyak yang menjauhinya karena kebangkrutan. "Assalamualaikum saudaraku." Sambutan hangat Haji Tony begitu melihat temannya sudah berada di ruang tamu menunggu kedatangannya. "Waalaikumsalam temanku, makin sehat dan makin kaya aja nih kayaknya." Keduanya lantas tertawa bersama. Saat itu juga Pak Ameng mengenalkan Suryo pada Haji Tony. "Oh, ini teman kamu ya Pak Ameng, yang kamu ceritakan tempo hari." Sambil senyum Pak Tony menyalami Suryo. Setelah basa-basi sebentar, Pak Ameng membuka pembicaraan inti yang menjadi maksud dan tujuan mereka berdua datang silaturahim. "Sebenarnya ini semua adalah rahasia besar yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Namun karena dulu Pak Ameng pernah membantuku dengan ikhlas sewaktu aku masih banyak masalah dan terlilit hutang. Aku merasa sangat beruntung budi pada beliau di saat semua teman dan saudara pada menjauh. Hanya Pak Ameng yang mendekat dan memberikan support kepada aku. Kalau bukan karena Pak Ameng yang minta, aku tidak akan membuka rahasia besar ini. Tapi kalian harus janji, terutama kamu Mas Suryo. Janganlah cerita ini kamu bocorkan pada siapapun juga, termasuk istrimu. Kalau kamu bersedia berjanji, maka akan aku ceritakan sejujur-jujurnya. Bagaimana Mas Suryo?" Haji Tony menegaskan pernyataannya dan mengharapkan jawaban keluar dari mulut Suryo. "Iya Pak Haji, saya berjanji tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun, termasuk istri dan keluarga besar saya," tegas Suryo meyakinkan. Setelah terdiam sebentar, Pak Haji Tony minum teh yang telah disediakan di atas meja dahulu, lalu pelan-pelan mulai bercerita. Suaranya pelan seolah tidak ingin ada yang mendengar selain mereka bertiga. "Kamu Suryo, kalau ingin hidup senang, mulia dan kaya raya seperti saya sekarang ini, kamu harus punya ongkos untuk naik haji." "Naik haji? Saya butuh uang untuk perbaikan ekonomi saya, malahan disuruh naik haji?" tanya Suryo berlagak kebingungan, padahal dia sudah diberi bocoran sedikit dari Pak Ameng. "Ya itu salah satu syaratnya. Apa kamu siap Mas Suryo?" "Iya Pak Haji, saya siap. Sebenarnya Pak Ameng sudah menceritakan sedikit pada saya tentang hal itu, dan saya sudah punya niat untuk menjual pekarangan warisan orang tua saya sebagai ongkos daftar haji." "Oke, kalau begitu berarti kamu sudah siap." "Insya Allah Pak Haji." "Begini Suryo, kamu harus daftar haji lewat travel haji dan umroh yang aku rekomendasikan. Karena hanya travel haji itu yang bisa memberikan pelayanan khusus untuk kamu bisa kaya." "Pelayanan khusus untuk bisa kaya? Itu maksudnya apa Pak Haji?" "Udah begini saja, pokoknya biro jasa haji itu memang seperti travel haji-haji yang lainnya. Kamu juga nanti akan melakukan rukun haji sama seperti calon jemaah haji yang lainnya. Tapi bedanya, begitu rukun haji sudah selesai kamu kerjakan, maka kamu akan ada ritual tambahan yang khusus diselenggarakan oleh travel haji itu. Pokoknya, kamu mengikuti saja apa yang akan disampaikan oleh pemandu di sana. Semua doa-doa sudah disediakan nanti. Kamu tinggal baca di sana dengan hati yang mantap. Kamu nanti juga akan diajak ziarah ke tempat-tempat keramat yang jarang diketahui orang-orang yang bisa mengabulkan keinginanmu untuk cepat kaya." "Oke, saya siap. Tapi apakah biayanya sama dengan travel haji yang lainnya Pak Haji?" "Oh, jelas berbeda Tony. Nanti ada biaya tambahan untuk acara khusus itu.
Pokoknya kamu terima beres saja nanti. Ada yang membimbing dan mengarahkan di sana. Itu saja bagi calon baru. Harus ada yang merekomendasikan soal biro travelnya. Sangat ketat menyeleksi calon jemaah haji yang akan ikut dalam program khusus ini. Kenapa sampai begitu Pak Haji? Kamu pakai nanya lagi. Kalau sampai banyak yang tahu urusannya bisa gawat dan berbahaya. Sebab nanti setelah kamu selesai melaksanakan semua rukun haji di Mekah dan Madinah, maka akan ada tambahan ritual lagi yang harus kamu jalani. Di sana ada ritual membaca doa khusus yang disediakan khusus oleh biro travel, ditambah ada semacam sesajen yang dipersembahkan untuk bangsa jin yang ada di kota mati tidak berpenghuni bernama Mas Bayaman. Setelah itu juga nanti kamu akan diarahkan dan dibimbing mengunjungi masjid jin yang menurut sejarah di masjid itu dulu Nabi Muhammad mengislamkan beberapa jin kafir. Dan terakhir akan mengunjungi sebuah tempat semacam goa yang aku sendiri tidak tahu namanya. Dan di sanalah puncak dari ritual yang harus kamu jalani untuk bisa cepat kaya raya. Kalau ritual kamu berhasil, maka akan ada 1, 2, bahkan bisa sampai 3 makhluk dari sosok bangsa jin dari tanah Arab yang akan ikut denganmu pulang ke Indonesia. Dan jin itu akan jadi peliharaanmu, jadi pembantumu yang akan sangat senang membantumu dalam mencari kekayaan. Semua bergantung kepadamu Suryo. Keberhasilan ritualmu bergantung pada keyakinanmu dan kepasrahan total sangat penting untuk kamu berhasil dalam ritual tersebut. Apakah itu syirik Pak Haji? Kamu tidak usah kebanyakan mikir itu syirik atau bukan. Yang penting kamu mau kaya apa tidak. Kalau kamu yakin pengen kaya, ya lakukan saja, jangan banyak tanya lagi. Suara Haji Tony agak meninggi dan tidak senang mendengar pertanyaan dari Suryo. Pak Ameng yang sedari tadi diam saja mendengarkan keduanya berbicara, kali ini ikut nimbrung dengan berkata lirik. Saya saja ditawar Haji Tony ikut daftar naik haji dan semua ongkos mau dibayarin aja, masih mikir-mikir Suryo. Tidak munafik, saya juga pengen kaya raya seperti beliau ini, tapi saya rasa masih ada jalan yang lainnya. Itu adalah pendapat saya pribadi ya. Lagian saya sudah tua dan anak-anak saya sudah pada menikah dan mandiri. Apalagi yang aku cari di dunia ini selain menambah bekal untuk bekal di akhirat nanti. Gumam Pak Ameng dengan suara lirih sambil menundukkan muka. Ya, saya juga heran sama Pak Ameng ini. Beberapa kali saya tawarin untuk naik haji khusus seperti saya, tapi tidak mau. Saya juga tidak akan lupa atas jasa-jasa beliau. Saat saya susah, banyak menolong saya. Gini saja Suryo, kalau kamu yakin kerjakan dan cepat jual tanah warisanmu itu. Kalau kamu daftar sekarang, mungkin sekitar 2 tahun lagi kamu bisa berangkat. Tapi kalau kamu ragu, ya tidak usah kamu lakukan. Tahun 2000-an kuota haji tidak sebanyak sekarang, jadi daftar tunggunya paling 1,5 sampai 2 tahun. Bisa segera berangkat setelah daftar. Saya sudah yakin dan mantap Pak Haji, dan segera akan jual tanah warisan saya itu. Rupanya tekad Suryo sudah bulat untuk segera jadi orang kaya. Setelah maksud dan tujuan silaturahim sudah tercapai, maka Suryo dan Pak Ameng segera pamit dengan janji. Begitu tanah warisan itu terjual, maka Haji Tony bersedia untuk mengantar Suryo mendaftar ke travel haji yang bisa menyelenggarakan ibadah haji plus ritual khusus itu. Begitu sampai di rumah tanpa menunggu lama lagi, Suryo segera bergerak cepat untuk menjual tanah warisannya. Dengan banyak menghubungi para maklar yang dia kenal baik di dalam dan di luar kota, serta memasang plang pengumuman, tanah ini dijual cepat, BU. Harga nego. Demikian semangatnya Suryo untuk bisa segera naik haji, membuat sang istri bangga sekaligus terharu tanpa tahu maksud dari semua rencana yang ada dalam pikiran suaminya itu. Istri Suryo yang bernama Wanti termasuk istri yang baik dan soleha. Dia menerima walaupun nantinya bila tanah itu terjual hanya suaminya saja yang bisa berangkat haji, karena uang hasil jual tanah itu hanya cukup buat 1 orang saja. Karena dijual dengan harga murah di bawah harga pasaran dan juga banyaknya maklar atau pelantara, maka tanah milik Suryo tidak sampai 1 bulan sudah terjual dan telah berganti kepemilikan. Kembali dengan ditemani Pak Ameng, Suryo menuju ke kediaman Haji Tony untuk diantarkan ke travel haji yang juga bisa memfasilitasi ritual pesugihan tersebut. Setelah segala kelengkapan dokumen sudah lengkap, maka tinggal menunggu waktu keberangkatan saja. Rupanya berita tentang Suryo mau naik haji telah beredar dari mulut ke mulut.
Masyarakat di desa tempat Suryo tinggal dibuat geger dengan berita Suryo akan naik haji. Sebagian mereka masih bingung dan hampir tidak percaya Suryo yang hanya seorang sopir truk pasir bisa naik haji. Bahkan sebagian ada yang menyayangkan mengapa uang sebanyak itu tidak digunakan saja untuk buka usaha atau makan saja, melihat keadaan ekonomi Suryo bisa dikatakan pas-pasan, bahkan masuk ke dalam golongan kekurangan. Tapi Suryo seakan tidak peduli dengan banyaknya berita-berita negatif tentang dirinya seputar keputusannya untuk daftar haji. Namun dengan cerdiknya Suryo mengarang cerita bahwa ingin lebih mendalami dan mengamalkan agama yang diyakininya, serta berdalih bahwa rezeki bisa dicari, tapi kesempatan tidak datang dua kali. Demikianlah alasan Suryo yang membuat warga desa yang dulunya memandang negatif pada Suryo sekarang banyak yang kagum dan takjub akan keimanan dan kesolehan dari Suryo. Suryo sengaja tidak pernah menceritakan maksud sebenarnya dari niatan naik haji. Jangankan sama warga desa, sama Wanti istrinya saja Suryo merahasiakan itu semua. Bahkan Suryo juga meminta kepada Pak Ameng dan untuk tidak membocorkan rahasia tersebut pada sesama sopir truk pasir. Tidak terasa waktu yang ditunggu telah tiba. 2 tahun dalam penantian Suryo akhirnya mendapatkan panggilan dan namanya masuk dalam daftar salah satu calon jemaah haji yang berangkat tahun ini. Sebelumnya oleh pihak travel haji, Suryo telah dibekali dengan bacaan-bacaan yang harus dilafalkan saat ritual pesugihan. Fokus Suryo hanya bisa melaksanakan ritual tersebut. Doanya dihafalkan dengan sepenuh hati dan penuh pengharapan serta keyakinan penuh bahwa ia akan kaya setelah berhaji. Sedangkan berbagai rukun haji seperti wukuf, tawaf, lempar jumroh, syai, semua tidak mendapat perhatiannya. Suryo tidak menganggap penting hal tersebut. Perasaan haru dan bahagia menyelimuti Suryo bukan karena bisa memulai perjalanan ke Baitullah, tetapi tidak sabar untuk segera melakukan ritual tersebut dan pengen cepat bisa menikmati kekayaan yang selama ini sangat dirindukan dan diimpi-impikannya. Hari itu pun tiba akhirnya Suryo bisa berangkat haji dengan keniatan yang berbeda dari para jemaah yang lainnya. Setelah kurang lebih 40 hari melaksanakan ibadah haji plus ritual-ritual pesugihan, akhirnya Suryo pulang ke tanah air. Hatinya gembira luar biasa, ritual yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh pembimbing travel haji. Soal rukun haji Suryo tidak ambil pusing dan tidak banyak memikirkannya. Yang penting dia ikut-ikutan saja dengan rombongan jemaah yang lain. Semuanya dilakukan hanya menunggu waktu saja karena ritual pesugihan itu hanya bisa dilaksanakan setelah rukun haji selesai. Berbeda dari jemaah haji yang lain yang menceritakan dengan antusias saat melaksanakan rukun haji, Suryo tidak bisa merasakan nikmatnya perjalanan spiritual saat berhaji, karena semua yang dilakukan hanyalah ikut-ikutan saja, tanpa bisa merasakan karena hati dan pikirannya hanya tertuju pada apa dan bagaimana nanti ritual pesugihan di Mekah itu akan ia laksanakan. Setelah segala acara penyambutan jemaah haji pulang ke tanah air dilakukan, maka tibalah saatnya Suryo kembali ke kehidupan sebenarnya. Langkah pertama yang dilakukan Haji Suryo adalah berhenti jadi sopir truk pasir dengan berbekal sisa dana dari melaksanakan ibadah haji dan gelar terhormat yang telah disandangnya. Haji Suryo mulai memberanikan diri berbisnis jualan pasir, batu kali, batu bata. Teman-temannya yang dulu sering bercanda dan mengolok-ngolok soal keputusannya untuk berhaji, kini sikapnya mulai berubah jadi lebih sopan dan lebih menghargai. Hal ini mungkin telah adanya gelar haji yang ada di depan namanya. Perubahan sikap tersebut membuat Haji Suryo jadi lebih percaya diri dan jadi lebih mudah baginya untuk melaksanakan bisnis awalnya. Haji Suryo menghubungi orang-orang desa yang mau membangun rumah untuk memesan segala keperluan bangunan padanya. Ia juga mencoba memberanikan diri menghubungi para pengembang dan developer untuk memakai barang dagangannya dengan memberikan harga yang lebih murah. Karena Haji Suryo sudah mengetahui seluk-beluk bisnis yang ditekuninya, maka mudah baginya mencari barang yang kualitasnya bagus tapi dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Bisnis yang dijalani Haji Suryo berjalan lancar tanpa hambatan. Rezeki selalu datang silih berganti secara tidak terduga, seolah semuanya mendekat dengan mudah. Banyak konsumen yang sebenarnya tidak dikenalnya menghubungi untuk memesan pasir, batu bata, batu kali, bahkan sampai rangka besi untuk cor tembok dan berbagai keperluan. Hal itu tentu saja membuat perekonomian Haji Suryo membaik dalam waktu singkat.
Belum genap 1 tahun semenjak kepulangannya dari Tanah Suci, Haji Suryo telah berhasil membeli sebidang tanah yang rencananya akan digunakan untuk membangun toko bangunan. Tanpa mau melupakan jasa dari Pak Ameng, Haji Suryo kadang mengunjungi sahabat lamanya itu. Tapi sesuatu yang aneh adalah setiap Haji Suryo memberikan bantuan uang kepada Pak Ameng selalu ditolak halus dengan berbagai alasan. Hingga Haji Suryo merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Perubahan sikap juga ditunjukkan oleh Wanti, istrinya. Dulu sewaktu masih jadi sopir truk pasir, sikap istrinya baik dan penurut. Segala kebutuhan Suryo dilayani dengan baik. Dari pekerjaan rumah dan segala macam hal lainnya, semuanya beres dikerjakan oleh Wanti. Namun kini Wanti berubah jadi sosok pemarah yang menjadi malas melakukan pekerjaan rumah. Sikapnya berubah 180 derajat menjadi wanita yang sering keluar rumah menemui teman-teman barunya semenjak aktif dalam kegiatan senam dan aerobik yang dirinya ikuti di kota kecamatan. Hal ini tentu saja membuat suaminya tidak habis pikir. Dulu di saat kebutuhan hidupnya seringkali kekurangan, istrinya menjadi wanita yang tidak banyak menuntut. Tapi nyatanya sekarang berapapun uang yang diberikan, Haji Suryo seakan kurang dan kurang. Memang dibandingkan dahulu penampilan istri Suryo lebih cantik dan bersih. Ditambah dengan penampilan yang trendy, menjadikan Wanti banyak digoda oleh lelaki hidung belang. Beberapa waktu yang lalu Wanti memang sering mengeluhkan adanya suara-suara aneh di dalam rumah barunya. Suara itu semakin sering terdengar apabila Haji Suryo tidak ada di rumah. Bila malam tiba, ada seperti langkah-langkah kaki berat yang terdengar di lantai 2 rumahnya. Namun anehnya suara itu hanya Wanti yang mendengar, tetapi anak dan seorang pembantu rumah tangga yang ikut menginap di rumahnya tidak mendengar suara apa-apa. Kejadian ini memang sudah pernah diceritakan pada suaminya, tetapi Haji Suryo seolah acuh dan begitu menanggapinya dengan mengatakan itu hanyalah prasangka dan halusinasi Wanti saja. Memang berselang 1 tahun semenjak Surya melakukan ritual pesugihan dengan perkedok naik haji, tidak bisa dipungkiri, rezekinya mengalir deras tanpa henti. Orderan bahan bangunan datang silih berganti, ada saja cara yang membuat Haji Suryo ketiban rezeki. Dari orang yang datang minta tolong untuk dibantu jual tanah, dan selang beberapa hari ada orang yang menghubungi dia untuk mencarikan tanah. Begitulah kejadian-kejadian yang dirasa sulit untuk diterima akal sehat. Tidak hanya tanah saja, Haji Suryo bahkan sukses menjadi perantara alias maklar berbagai jenis mobil. Rumah yang jelas saja membuatnya dapat cuan yang besar. Hal itu membuat Suryo bisa membeli rumah yang besar dan kini tanah yang dibelinya masih dalam proses pembangunan untuk rencananya akan dibuat toko alat dan bahan bangunan. Rumah yang besar dan megah yang kini ditempati oleh Haji Suryo memang menjadi salah satu rumah terbesar di desanya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa dampak dan efek dari ritual pesugihan itu sudah mulai berjalan. Ancaman keselamatan keluarga Haji Suryo beserta istri dan anak-anaknya mulai terancam. Kejadian dimulai saat suatu malam, rumah Haji Suryo kedatangan seorang tamu yang mengaku dari luar kota. Saat itu hanya Wanti yang berada di rumah, sedangkan suaminya sedang ada urusan pekerjaan di luar rumah. Tamu itu seorang lelaki tampan berwajah seperti pangeran dari Arab, berkulit bersih, berbadan tegap dan bertutur kata dan bersikap sangat sopan. Mengaku teman bisnis dari Haji Suryo. Dengan tutur kata yang memikat dan sikapnya yang karismatik, dirinya mengaku bekerja sebagai pengusaha properti bernama Abdullah. Wanti yang sekarang memang telah berubah baik perkataan maupun sikapnya setelah perekonomian suaminya, tentu saja sangat senang mendapatkan tamu yang mempesona itu. Tanpa rasa sungkan, dirinya mempersilahkan tamunya untuk masuk ke rumah dan membuatkan minuman serta diajak ngobrol berduaan di ruang tamu, tanpa ada seorang pun yang mengganggunya. Sampai larut malam mereka berdua berbincang akrab dari urusan pekerjaan suaminya sampai pembicaraan mengarah pada urusan pribadi. Wanti merasa sangat senang dan nyaman bisa mendapatkan obrolan dengan lelaki tampan dan mempesona. Hatinya berdebar dan berbunga-bunga, apalagi lelaki itu pandai bertutur kata. Dan sedikit nakal menggoda hingga malam itu, Wanti bagaikan kena panah asmara, jatuh cinta pada pandangan pertama pada lelaki yang baru saja dikenalnya, tanpa tahu identitasnya, hanya namanya saja Abdullah yang mengaku sebagai seorang duda yang ditinggal mati istrinya. Tepat pukul 12 malam tamu itu pamit untuk pulang, tetapi ada sebuah keanehan yang terbaca oleh Wanti. Yang malam itu hatinya sedang bahagia. Lelaki keturunan Arab itu tidak membawa mobil, dirinya mengaku naik angkutan. Tetapi rumah Haji Suryo berada di desa hingga angkutan tidak bisa masuk. Apalagi ini sudah malam.
Tentu saja hal ini sedikit aneh dan tidak masuk akal. Baru saja Abdullah pulang, selang 5 menit kemudian Haji Suryo pulang dari urusan pekerjaan. Wanti yang sedang kasmaran kena rayuan maut dari Abdullah sengaja tidak menceritakan kedatangan teman suaminya itu. Karena itulah pesan dari Abdullah untuk tidak menceritakan kedatangan dirinya ke rumah. Kejadian terus berulang. Ketika Haji Suryo berada di luar rumah, Abdullah datang seolah-olah mengerti kapan saat suami Wanti itu pergi. Kedatangannya makin hari makin membuat keduanya akrab dan sudah memulai pembicaraan yang lebih intens dan mendalam. Bahkan Abdullah sudah berani membelai dan merayu Wanti. Pesona Abdullah benar-benar membuat Wanti mabuk kepayang. Dirinya seolah lupa sudah menjadi seorang istri. Wanti yang sudah diselimuti oleh gejolak nafsu yang membara, tanpa ragu lagi mengajak Abdullah untuk masuk ke dalam kamar pribadinya, tempat tidur yang biasa dipakai sebagai tempat istirahat bersama suaminya. Kamar tidur itu telah jadi saksi terjadinya hubungan terlarang. Adegan suami istri yang begitu membara diiringi pertukaran cairan berulang kali antara Wanti dan Abdullah. Pertempuran itu begitu dahsyat terjadi. Spray tempat tidur telah berubah kusut dan bantal guling telah berganti posisi, bahkan sampai terlempar ke lantai. Dibarengi dengan desahan dan erangan dari dua makhluk yang sudah lupa diri dalam gejolak nafsu terlarang. Betapa luar biasanya pertempuran dua makhluk dari dua alam yang berbeda itu terjadi. Malam itu Wanti sangat puas dengan layanan gratis dan spektakuler yang didapatkan dari Abdullah. Selama hidup berumah tangga dengan suaminya, belum pernah Wanti merasakan hubungan intim yang begitu enak. Bisikan-bisikan mesra diiringi cumbuan dengan erangan membuat fantasi dan kenikmatannya mencapai klimaks berulang kali. Peralatan tempur punya Abdullah benar-benar di luar ukuran normal, sangat jauh berbeda dengan ukuran milik suaminya. Ditambah gaya permainan Abdullah benar-benar membuat wanita takluk tidak berdaya, menyerah tanpa syarat, tobat yang ingin diulangi dan diulangi lagi. Karena kenikmatannya sampai ke tulang sumsum dan masih membekas sampai pagi tiba. Malam itu Wanti berasa jadi seorang permaisuri dengan senyuman manis tersungging dari bibir Wanti. Kebutuhan biologisnya benar-benar terpenuhi. Dampak dari hubungan terlarangnya dengan Abdullah membuat sikap Wanti berubah kepada suaminya. Dirinya seringkali menolak ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri. Sensasi saat bersama dengan Abdullah menjadi kenangan manis yang tidak akan pernah bisa dilupakan dan ingin selalu diulang dan diulangi lagi. Hati dan pikiran Wanti telah terisi oleh sosok pria misterius dan karismatik bertampang Arab itu. Berulang kali Wanti menolak suaminya dengan berbagai alasan. Bila Haji Suryo memaksa dan sudah tidak ada alasan lagi yang bisa diberikan oleh Wanti, maka pelayanan itu seperti terpaksa diberikan dan sikapnya menjadi dingin. Dan hanya diam saja bagai kedebok pisang tidak bereaksi apapun saat berhubungan intim. Wanti seperti sudah tidak bisa menikmatinya lagi karena dahsyatnya permainan Abdullah membuatnya selalu terbayang-bayang dan mengabaikan suami sahnya itu. Kejadian tersebut terjadi berulang kali. Setiap Haji Suryo pergi maka Abdullah datang entah dari mana. Tiba-tiba sudah mengetuk pintu. Kedatangan pria tampan itu selalu malam dan tidak pernah bawa mobil ataupun motor. Selalu datang dengan jalan kaki. Setiap ditanya kemana mobilnya, maka alasannya bermacam-macam. Biasanya Abdullah beralaskan diantar oleh sopir dan nanti akan dijemput bila pulang, ataupun mobilnya ada di bengkel, atau naik angkutan. Pokoknya ada saja alasan yang diberikan oleh Abdullah. Namun hal itu tentu saja sudah tidak pernah lagi dihiraukan oleh Wanti. Yang ada dalam pikirannya hanya bisa berduaan dengan lelaki tampan berwajah Arab itu untuk segera berduaan dan menikmati sensasi malam yang indah dan tidak terlupakan. Waktu terus berjalan, usaha dan bisnis Haji Suryo makin maju dan banyak kesuksesan yang banyak diraihnya. Toko alat dan bahan bangunan sudah berdiri dan ramai oleh pelanggan. Bisnis properti yang digeluti oleh Haji Suryo juga sudah berjalan. Demikian juga kisah cinta misterius antara Wanti dan Abdullah makin membara. Kesibukan Haji Suryo mengelola berbagai bisnis dari toko dan berbagai urusan di kota-kota membuatnya kurang memperhatikan kesehatannya. Ditambah perhatian dari Wanti yang sudah tidak seperti dulu membuat kesehatan Haji Suryo memburuk. Lewat diagnosa dokter, Haji Suryo divonis menderita komplikasi kencing manis berjenis basah. Hal ini membuatnya shock berat, ditambah dirinya juga harus menerima kenyataan pahit bahwa burungnya tidak bisa bangun lagi.
Hal ini tentu saja sebagai seorang suami, Haji Suryo sudah tidak bisa lagi memberikan kebutuhan biologis untuk istrinya itu. Batinnya merana, jiwanya berontak melihat Wanti yang makin lama makin cantik dengan segala perawatan tubuh yang dijalaninya, ditambah pakaian Wanti yang makin modis dengan gayanya yang makin centil, membuat Surya semakin menderita secara batin. Kalau dilihat dari luar, kehidupan Haji Suryo memang terlihat sempurna dengan rumah yang besar dan megah, bisnis yang berkembang pesat ditemani istri yang cantik dan mempesona, dan seorang anak perempuan yang kini berusia 15 tahun. Namun itu semua tidak seindah apa yang terlihat oleh mata masyarakat. Apa yang sebenarnya dialami oleh Haji Suryo sungguh mengenaskan. Sikap Wanti makin tidak peduli padanya, apalagi semenjak di saat berada di toko bangunan, Haji Suryo mengalami kecelakaan kecil yang mengakibatkan kakinya terluka tertusuk paku. Kecelakaan itu terjadi karena tercecernya paku yang tidak sengaja jatuh saat salah satu pegawainya melayani pembeli. Luka kecil itu ternyata berakibat fatal buat kesehatan Haji Suryo karena penyakit komplikasi kencing manis yang diidapnya membuat kesehatannya makin memburuk. Luka itu tidak bisa sembuh dan makin membesar dengan mengeluarkan bau busuk amis disertai warna hitam di sekitarnya. Akibat sakit, Haji Suryo tidak bisa lagi melakukan kontrol pada bisnisnya. Hal ini membuat Wanti turun tangan. Segala hal yang menyangkut urusan toko dan usaha properti milik Haji Suryo menjadi tanggung jawab Wanti. Salah satu karyawan terlama yang juga bertindak sebagai penjaga malam bernama Wak Kadim ditugaskan untuk menjaga dan melayani segala kebutuhan Suryo selama menjalani perawatan di rumah. Untuk menjaga kesehatan Haji Suryo, mendatangkan seorang dokter pribadi yang selalu mengontrol kesehatannya. Dokter tersebut datang seminggu 2 kali yang rutin melakukan pemeriksaan pada luka kaki Haji Suryo yang makin hari makin busuk dan menebarkan bau yang sangat menyengat, berbau amis dan busuk. Hanya Wak Kadim saja yang masih sanggup untuk mendekat dan membersihkan luka-luka di kaki Haji Suryo. Atas rujukan dokter pribadinya, kaki sebelah kanan Suryo harus diamputasi sebatas pergelangan mata kaki karena memang telah membusuk. Melihat kondisi suaminya tersebut, Wanti sudah tidak sudi lagi tidur sekamar dengan suaminya itu. Dirinya sudah ada lelaki pengganti yang kedatangannya selalu dinanti. Lelaki tampan misterius berwajah Arab berkulit bersih, siapa lagi kalau bukan Abdullah. Wanti sudah tidak lagi peduli ketika tiba-tiba Abdullah sudah berada di kamarnya. Dirinya sudah tidak lagi menanyakan bagaimana caranya Abdullah bisa sampai dalam kamarnya, sementara suaminya berada di kamar sebelah sedang berjuang dengan penyakit kencing manisnya. Baginya, itu sudah tidak penting lagi, karena sensasi kenikmatan berhubungan dengan Abdullah adalah sesuatu yang kenikmatannya luar biasa yang tidak bisa dia dapatkan dari lelaki manapun. Di kamar sebelah, setiap malam Haji Suryo sebenarnya seringkali mendengar desahan dan erangan yang suaranya mirip dengan istrinya. Namun dirinya yang meminta Wak Kadim yang menjaganya untuk melihat dan mengecek apakah ada tamu yang datang dan menyelinap masuk ke kamar istrinya. Hasil dari pantauan dan laporan dari Wak Kadim, tidak ada seorang pun masuk ke rumah. Setelah mengontrol semua sudut rumah, Wak Kadim melihat bahwa pintu gerbang dan pintu rumah semuanya masih tertutup dan terkunci. Tanpa diketahui oleh Haji Suryo dan Wak Kadim bahwa ada satu sosok yang telah berhasil masuk ke kamar tidur dan melakukan aksi gerilya malam pada Wanti. Demikian juga dengan Wanti tanpa sepengetahuan dirinya bahwa lelaki yang telah berulang kali tidur dengan dirinya itu sebenarnya adalah sesosok jin yang berasal dari tanah Arab. Jin berparas tampan rupawan itulah yang ikut membantu bisnis suaminya menjadi besar dan berjaya. Tanpa disadari oleh Haji Suryo dan Wanti, ritual pesugihan tersebut sebenarnya adalah memanggil dan meminta bantuan salah satu jin yang berada di tanah Arab untuk ikut membantu usaha dan bisnis Haji Suryo. Setelah melakukan ritual pesugihan, memang usaha yang dibangun oleh Haji Suryo maju pesat seakan tanpa hambatan dan halangan, semuanya bisa diraih dengan mudah, seolah rezeki selalu mengejarnya. Pesanan pasir, batu bata, dan bahan bangunan lainnya datang silih berganti hingga membuat Haji Suryo bisa memperoleh kekayaan dalam waktu singkat. Tanpa disadari oleh Haji Suryo bahwa makhluk yang bernama jin akan selalu meminta imbalan bila diminta bantuan oleh manusia, apalagi bantuan yang bersifat menambah kekayaan. Bangsa jin tidak akan melakukan pekerjaannya secara gratis karena semua ada nilainya. Dan bayaran atas jasa yang telah diberikan oleh jin Abdullah adalah ikut menikmati kemolekan tubuh Wanti.
Di samping itu, akidah dan keimanan dari Suryo jelas telah tergadaikan dengan bergantung meminta rezeki dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji yang seharusnya menjadi ibadah penyempurna dari rukun Islam telah dengan sengaja diselewengkan hanya untuk kepentingan menumpuk kekayaan. Kini kekayaan dan kesuksesan memang telah dinikmati oleh Haji Suryo. Kemewahan dan kemudahan dalam berusaha telah didapatkannya. Status dan kehormatan di depan manusia telah diraihnya. Gemerlap dunia berhasil dinikmatinya, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Petaka itu mulai datang perlahan tapi pasti. Kehancuran telah menunggu di depan mata. Dimulai dari kesehatannya yang mulai tergantung dengan datangnya penyakit diabetes yang membuat kakinya yang terluka akibat tertusuk paku tidak bisa sembuh, hingga mengeluarkan cairan yang berbau busuk dan meninggalkan luka yang berwarna hitam. Jauh sebelum penyakit diabetes mulai menggerogoti kesehatannya, sebenarnya Haji Suryo selalu diliputi oleh perasaan gelisah dan gundah. Hal ini disebabkan kejantanannya berangsur-angsur hilang yang menyebabkannya tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami. Wanti sebagai istri tentu saja tidak bisa menerima nafkah batin dari suaminya itu. Memang, kalau dilihat dari luaran, masyarakat desa beranggapan bahwa kehidupan keluarga Haji Suryo penuh dengan kebahagiaan. Segala kebutuhan terpenuhi, rumah mewah, bisnis berjalan lancar, mobil juga tersedia. Tetapi dalam kenyataan batin, Haji Suryo dan Wanti sangat tersiksa karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Hal ini menjadikan Wanti seringkali menyibukkan diri dengan pergaulannya dengan teman-teman di luar rumah dengan alasan senam, arisan, atau kumpul-kumpul dengan teman-teman sosialitanya. Keadaan makin memburuk ketika kaki kanan Haji Suryo yang terluka itu kondisinya makin lama makin memburuk. Lukanya semakin membesar dan mulai tidak bisa lagi digerakkan. Bahkan dokter telah menyarankan untuk segera diamputasi untuk menjaga menyebarnya luka yang membusuk itu. Wanti yang makin terlena dengan pesona Abdullah yang sejatinya adalah makhluk berjenis jin Arab, memilih untuk menunggu lelaki tampan itu di setiap malam di rumahnya. Sedangkan di siang hari disibukkan oleh pekerjaannya mengurus toko, alat bangunan yang tidak bisa lagi diurus oleh suaminya. Sifat dan kepribadian Wanti telah berubah hingga pada akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah, mengejar kesenangannya sendiri. Sedangkan anak semata wayangnya memilih untuk tinggal bersama nenek dari ibunya. Kini kehidupan Haji Suryo harus menerima takdir hidupnya di usianya yang terus merangkak. Harta benda yang didapatkan dan dikumpulkannya dengan kerja keras mati-matian itu ternyata tidak bisa menolongnya. Kemewahan yang dulu sempat dipujakan seakan sirna berganti dengan penderitaan dan kesakitan atas penyakit diabetes komplikasi yang diidapnya. Sosok yang dulu masih terlihat gagah dan tampan itu hanya terdiam dan tidak mampu berbuat apa-apa, tergolek lunglai tidak berdaya di tepi tempat tidur. Di saat tetangga dan saudara-saudaranya datang menjenguk, mulutnya seakan terkunci, bibirnya tidak bergerak tanpa mengeluarkan suara. Hanya gelengan kepala dan tatapan mata yang kosong tampak di sana. Kehidupan Haji Suryo berakhir dengan penderitaan dan kesendirian. Hanya Wak Kadim yang setia menemani. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.